Akibat gempa bumi di Kabupaten Karangasem, Bali. Sementara tim SAR masih melakukan evakuasi korban. 2 warga Kabupaten Bangli dan 1 warga Karangasem meninggal akibat gempa, sementara 7 orang mengalami patah tulang dan menjalani perawatan di puskesmas terdekat dan RSUD Karangasem. Sebelumnya Bali diterjang gempa bumi 4,8 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Karangasem. Gempa terjadi pukul 3:18 waktu Indonesia Barat di kedalaman 10 km. Kita cara ngadeng. Ini Mindra. Oh, hancur pura dadia. Mekejang hancur nih. Gempa terbesar. Pura sing ada nu. Konyang. Hancur gini hancur. Dahsyat. Luar biasa kerugian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan kontributor Berita 1 Mansi Singko dari Kabupaten Bangli, Bali. Iya Mansi, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini pasca gempa dini hari tadi? Bahwa saat ini saya sedang berada di Danau Batur, di mana lokasi ini menjadi lokasi akses utama untuk penyeberangan ke Desa Trunyan, Kabupaten Bangli, Bali. Di desa di mana pada saat terjadi gempa pagi tadi dengan magnitudo 4,8 mengakibatkan longsor di Desa Trunyan, Kabupaten Bangli maksud saya. Di mana satu keluarga dengan anggota keluarga sekitar 8 orang seperti itu tertimbun longsor akibat gempa yang terjadi pada pagi tadi. Akibatnya ada 8 anggota keluarga yang tertimbun longsor, di mana 2 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit RSUD Bangli seperti itu. Sebenarnya memang ketika saya tadi memantau di lokasi kejadian bahwa ada rumah-rumah tersebut berada tepat sekali di tebing seperti itu, di mana aksesnya di perlintasan pas di pinggir tebing. Sementara ada di belakang rumah itu ada semacam danau untuk mereka beraktivitas seperti itu. Namun setelah hingga saat ini para korban sendiri sudah dilakukan evakuasi oleh BPD Kabupaten Bangli dan TNI dan Polri juga melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi sendiri hanya dilakukan melalui transportasi danau seperti perahu yang melewati danau seperti ini, karena satu-satunya akses jalan menuju Desa Trunyan sendiri sudah tertutup seperti itu. Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa ada sekitar 6 titik longsor yang berada di sekitar pinggir danau tersebut yang disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi pada pagi tadi. Demikian. Iya Mansi, apakah sejauh ini masih ada gempa susulan di sana? Ini memang masih ada gempa susulan seperti itu, namun tidak berinfiltrasi kepada adanya longsor susulan seperti itu. Namun masih tetap waspada, warga-warga sekitar masih tetap waspada karena kondisi tanah yang berada di tempat longsor masih labil seperti itu. Pemerintah setempat dan BPD telah menghimbau warga agar mereka tidak perlu memantau lokasi longsor karena masih berpotensi untuk terjadinya longsor seperti itu. Sehingga warga setempat maupun petugas keamanan juga sudah meninggalkan lokasi tersebut karena takut terjadinya ada longsoran susulan seperti itu. Sementara bahan seperti sepeda motor yang berada di lokasi longsor masih tertimbun longsor karena belum bisa dievakuasi seperti itu. Karena alat berat belum bisa sampai ke lokasi tempat longsor yang mengakibatkan korban jiwa tersebut. Hingga saat ini peralatan alat berat untuk mengevakuasi material longsornya masih belum nyampe ke lokasi tempat adanya korban seperti itu. Mereka masih melakukan evakuasi material longsor yang berada di tempat di lokasi longsor pertama seperti itu.
Masih di titik longsor lainnya, apakah memang ada kendala? Begitu pula dengan bantuan, seperti apa sejauh ini, Mansi? Tadi Bapak Bupati Bangli tadi sempat menyatakan bahwa untuk bantuan sendiri mereka bisa melakukan, bisa diberikan langsung kepada warga sendiri karena mereka masih punya stok logistik seperti itu yang ada di kantor Bupati Bangli sendiri. Sedangkan untuk penanganan pasien korban yang rata-rata tertimbun longsor yang masih selamat saat ini masih dalam perawatan dari tim medis di Rumah Sakit Umum Bangli dan untuk perawatannya akan dibantu oleh pemerintah setempat. Seperti itu. Listrik dan air apakah sudah normal sekarang? Untuk listrik, tadi pihak PLN sudah berkoordinasi bahwa mereka akan memastikan bahwa untuk listrik dan air bersih mungkin masih bisa sudah bisa diatasi untuk warga di Desa Trunyan sendiri, karena mengingat warga di Desa Trunyan sendiri memang mungkin saat ini butuh logistik karena salah satu-satunya akses akses jalan darat menuju Desa Trunyan sudah tertutup longsor seperti itu. Mereka berharap agar material longsor segera disingkirkan seperti itu agar akses jalan bisa dilancar seperti itu. Namun tetap pada waspada karena mengingat adanya longsor, takutnya ada longsor susulan seperti itu karena tanah di sekitar lokasi longsor masih cukup labil seperti itu. Saya juga sempat terpantau tadi di tempat longsor di mana masih sekitar ada tumpukan-tumpukan debu seperti itu sekitar yang mencapai hampir atau betis untuk orang dewasa seperti itu belum bisa dievakuasi karena masih ada material-material yang masih tertimbun seperti sepeda motor dan peralatan perabot rumah tangga seperti elektronik itu masih tertimbun oleh material longsor seperti itu. Namun hingga saat ini memang belum bisa untuk dievakuasi karena tahapan-tahapan untuk mengevakuasi, untuk mengangkut material dari longsor yang pertama saat ini masih proses evakuasi seperti itu. Demikian. Untuk evakuasinya lancar dan juga distribusi bantuan ke lokasi-lokasi yang terdampak gempa bisa cepat sampai ke lokasi. Terima kasih Mansi untuk informasinya siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari kontributor Berita 1 Mansi Singko dari Kabupaten Bangli, Bali.